Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya D. Arum Istiana dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan 1. Bab pertama, kita akan membahas tentang persekutuan atau partnership. Pengertian dari perusahaan persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan atau perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Selanjutnya, karakteristik persekutuan ada 5. Berusaha bersama-sama, jangka waktu terbatas, tanggung jawab yang tak terbatas, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan, pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Keuntungan persekutuan ada 4. Pertama, modal lebih besar. Kedua, sekutu bekerja sama, hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri. Ketiga, menghimpun keahlian. Keempat, tidak ada pajak untuk perusahaan tapi untuk pribadi. Kerugian persekutuan. Pertama, hubungan antar sekutu mudah retak. Kedua, hutang bersama dan hutang tak terbatas dapat menimbulkan kewajiban pribadi bagi masing-masing sekutu. Ketiga, perjanjian sekutu sulit untuk dirumuskan. Macam-macam bentuk persekutuan ada 2, klasifikasi usaha dan bentuk. Klasifikasi usaha ada 2, persekutuan perdagangan dan persekutuan jasa. Bentuk ada 3, persekutuan umum atau firma, persekutuan terbatas atau komanditen. Ketiga, persekutuan saham patungan. Pengertian dari persekutuan umum atau firma, sebuah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana setiap anggota berperan aktif dan laba atau keuangan dibagi kepada semua anggota sesuai dengan akta perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Contoh bentuk firma dagang dan firma non-dagang atau jasa. Kemudian pengertian dari persekutuan terbatas, suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Kemudian pengertian persekutuan saham patungan, persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Cara pembentukan persekutuan. Pertama, mendirikan persekutuan baru. Kedua, menggabungkan perusahaan perorangan yang sudah ada. Ketiga, mengubah pemilikan perusahaan yang persekutuan yang sudah ada. Bab kedua tentang likuidasi. Pengertian dari likuidasi sendiri adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan, semua dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Proses likuidasi ada 7 tahap, yaitu pertama, tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi berupa rasio pembagian laba. Kedua, menjual semua aktiva selain kas atau disebut realisasi. Apabila nilai realisasi aktiva non-kasnya lebih kecil dibandingkan nilai bukunya, maka kerugian harus ditanggung semua sekutu dengan mengurangkan modalnya dan atau sebaliknya. Ketiga, melunasi hutang kepada pihak ketiga. Keempat, melunasi hutang kepada persekutuan. Kelima, membagi sisa kas yang masih ada kepada para sekutu. Keenam, untuk mengembalikan modal kepada para sekutu sebagai wujud pembagian hak kepada sekutu. Ketujuh, untuk melindungi kepentingan sekutu dikarenakan tanggung jawab sekutu, maka apabila kas memungkinkan biasanya pembayaran utang kepada sekutu. Berdasarkan saat dan cara pembayaran pembagian kas, maka likuidasi dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, likuidasi berlangsung setelah proses realisasi non-kas selesai atau disebut likuidasi secara langsung. Kedua, likuidasi berlangsung setiap saat setelah realisasi aktiva non-kas dilakukan atau disebut likuidasi bertahap. Menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, likuidasi sederhana atau sekaligus. Likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktivanya sekaligus. Kedua, likuidasi bertahap atau berangsur. Likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Bab ketiga, konsiasi. Pengertian dari konsiasi adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen jual, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual.
Pihak pemilik barang disebut pengamat atau konsinyor, pihak penerima barang disebut komisioner atau konsinyi. Manfaat konsiasi bagi pengamat. Pertama, daerah pemasaran menjadi lebih luas. Kedua, harga jual eceran dapat dikendalikan ketika memungkinkan diperolehnya penjual khusus. Bagi komisioner, pertama, terhindar dari risiko kepemilikan barang. Kedua, mengurangi modal kerja. Akuntansi untuk konsiasi dapat digunakan dua metode pencatatan. Pertama, metode laba terpisah. Penjualan konsiasi dicatat terpisah dan penjualan reguler. Akun barang konsiasi dibuat di buku pengamat, sedangkan akun barang komisi dibuat di buku komisioner. Kedua, metode laba tidak dipisah. Penjualan konsiasi digabung dengan penjualan reguler. Akuntansi untuk pengamat metode laba terpisah. Pertama, transaksi yang harus dicatat oleh pengamat adalah pengiriman barang konsiasi, pembayaran biaya angkut, penempuan laporan penjualan dari komisioner, penerimaan kas hasil penjualan dari komisioner. Kedua, akun barang konsiasi didebit untuk harga pokok barang yang dikirim, biaya kirim barang, dan biaya lain yang ditanggung pengamat. Tiga, akun barang konsiasi dikredit untuk mencatat hasil penjualan barang konsiasi. Keempat, jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsiasi dan mengakui laba rugi konsiasi. Akuntansi untuk komisioner metode laba terpisah. Pertama, transaksi yang umumnya dicatat oleh komisioner adalah pembayaran biaya angkut, penjualan barang komisi, pengiriman laporan penjualan ke pengamat, pembayaran kas ke pengamat. Kedua, akun barang komisi didebit untuk biaya-biaya yang ditanggung komisioner. Komisi yang diperoleh pengiriman uang. Kedua, akun barang komisi dikredit untuk mencatat penjualan barang komisi. Keempat, jurnal penutup pada akhir periode dibuat untuk menutup akun barang konsiasi dan mengakui laba rugi konsiasi. Metode laba tidak terpisah ada dua. Pertama, tidak diperlukan akun khusus untuk mencatat konsiasi. Kedua, pendapatan dari komisioner adalah selisih harga jual dengan harga beli dari pengamat setelah dikurangi komisi. Materi selanjutnya tentang penggabungan badan usaha. Pengertian dari penggabungan badan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan anting white perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha ada tiga. Pertama, penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Kedua, penggabungan vertikal apabila perusahaan yang semula merupakan langganan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan lain atau sebaliknya. Yang terakhir, penggabungan konglomerat merupakan kombinasi dari penggabungan horizontal dan vertikal. Penggabungan ini terbentuk apabila perusahaan yang bergabung bukan perusahaan sejenis dan tidak pula mempunyai hubungan langganan supplier. Dilihat menurut kejadian hukumnya dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, merger adalah penggabungan perusahaan dengan jalan kepemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan. Kedua, konsolidasi. Jika dalam proses penggabungan itu dibentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli harta milik dan mengakui hutang-hutang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Ketiga, akuisisi. Suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu mengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Keempat, afiliasi adalah penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian. Metode akuntansi dan pelaporan. Pertama, metode pembelian purchase. Kedua, metode penyatuan kepentingan pooling of interest. Ketiga, pembelian purchase mengakui adanya goodwill dengan nilai goodwill sebesar selisih dari harga beli dan wajar aktiva dan kewajiban yang diakuisisi. Keempat, penyatuan kepemilikan tidak mengakui adanya goodwill karena tidak ada harga beli, hanya nilai buku yang diakui.
Joint venture. Joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Adapun karakteristik joint venture. Pertama, kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri. Kedua, modalnya berupa saham yang diterima oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Ketiga, perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Keempat, hak dalam kebebasan dalam bereksistensi dan kebebasan masing-masing bagi perusahaan joint. Kelima, antara masing-masing partner perusahaan yang akan menanggung risiko bersama-sama. Unsur-unsur joint venture. Pertama, kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional. Kedua, membentuk perusahaan baru antara pihak asing dan nasional. Ketiga, didasarkan perjanjian. Jenis-jenis kontrak joint venture ada dua. Pertama, joint venture domestik, kontrak kerjasama yang dilakukan di antara daerah domestik. Kedua, joint venture internasional, kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Adapun metode akuntansi joint venture. Pertama, metode akuntansi terpisah. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan joint venture menggunakan rekening aktiva, utang, modal masing-masing sekutu, dan penghasilan dan biaya. Metode akuntansi tidak terpisah. Tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri, akuntansi joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, diselenggarakan oleh managing partner atau sekutu manajer. Kedua, diselenggarakan oleh non-managing partner, sekutu biasa. Yang terakhir tentang laporan konsolidasi. Pengertian dari laporan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendalian, dan satu atau lebih anak perusahaan, entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Adapun manfaat laporan keuangan konsolidasi. Pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sumber daya perusahaan atau hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Kedua, dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Ketiga, untuk kepentingan jangka panjang efek anak perusahaan terhadap induk. Keempat, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja grup atau anak perusahaan. Kelima, kepentingan informasi pihak luar. Gambaran umum proses konsolidasi. Secara umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan secara bersama-sama, laporan keuangan yang terpisah yang terdiri dari dua entitas atau lebih, kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi di dalam satu grup. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.